Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang mengajak teman-temannya untuk merampok dan mengeksekusi keluarga mantan kekasihnya dengan cara yang teramat tragis setelah diputuskan secara sepihak oleh sang kekasih. Ketika cinta dalam hatinya telah berubah menjadi dendam dan obsesi yang menyeramkan, maka apapun juga rela dilakukan sang lelaki hanya agar gadis yang telah lepas dari genggamannya itu tak bisa dimiliki oleh siapapun juga kecuali dirinya. Jadi, begini kisahnya. Nguyen Hai Zong, atau yang lebih akrab dipanggil Zong, adalah seorang pria berusia 24 tahun yang lahir pada tahun 1991 di Provinsi An Giang, Vietnam. Tidak ada informasi detail mengenai identitas keluarga Zong, tapi dari yang diketahui, Zong berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja atau bisa dibilang menempati kelas menengah dalam segi perekonomian. Namun, meski bukan berasal dari keluarga yang kaya, Zong tidak pernah malu dengan keluarganya itu. Malah, Zong selalu bangga karena meskipun tidak dikaruniai dengan harta yang berlimpah, tetapi keluarganya selalu hidup dengan rukun dan harmonis. Itulah kebahagiaan sejati bagi Zong. Orang-orang di sekelilingnya mengenal Zong sebagai sosok yang lembut dan penyayang. Pergaulannya juga luas karena pria itu memang terkenal ramah dan bisa bergaul dengan siapa saja. Ditambah, Zong juga memiliki penampilan fisik yang menarik sehingga tak heran jika siapapun suka berada di dekatnya. Saat berada di bangku sekolah, Zong dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berprestasi. Karena itu, pada tahun 2010, Zong pun merantau ke kota Ho Chi Minh untuk melanjutkan pendidikan tingginya di kota itu. Sayang, saat itu Zong tidak berhasil meraih gelar sarjana karena memilih untuk berhenti di tengah jalan. Berada jauh dari rumah sambil berkuliah tidak semudah yang ada di pikiran Zong, karena ternyata ada begitu banyak biaya yang harus ditanggungnya, sementara uang saku kiriman dari kampungnya tidak bisa menutupi semua kebutuhan-kebutuhan itu, sebagaimanapun hematnya hidup Zong di perantauan. Untuk itu, setelah 1 tahun, Zong pun akhirnya keluar dari kampusnya dan bekerja sebagai buruh pengolahan kayu di kota itu. Sementara itu, di sisi lain ada seorang gadis muda berparas cantik dan manis yang kehidupannya 180 derajat jauh berbeda dengan Zong. Gadis itu adalah Lei Thi Ang Ling, atau yang lebih akrab dipanggil An Ling. Seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang merupakan putri sulung dari keluarga pengusaha pengelolaan kayu ternama di Provinsi Binh Phuc. An Ling tinggal di sebuah villa mewah bersama keluarga besarnya yang terdiri dari ayahnya, Le Van My, yang berusia 48 tahun, ibunya, Nho Thi Ang, yang berusia 42 tahun, adik laki-lakinya yang baru berusia 15 tahun bernama Le Quoc Ang, beserta 2 sepupunya yakni Zu Ngoc Tonyu 18 tahun dan adiknya Zu Ming Phi yang usianya baru menginjak 14 tahun. Singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2013, Zong dan An Ling secara kebetulan bertemu di sebuah aplikasi sosial media bernama Zalo. Di sana, awalnya mereka menjalin pertemanan di aplikasi itu. Namun karena banyak mengobrol dan merasa sangat nyambung dengan topik obrolan satu sama lain, lama-kelamaan hubungan An Ling dan Zong malah jadi berkembang ke arah romantis, sehingga mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Setelah memutuskan untuk berpacaran, An Ling dan Zong pun menjadi semakin mesra dan harmonis. Zong yang memiliki hati yang lembut berhasil memperlakukan An Ling dengan sebaik-baiknya, sehingga An Ling pun semakin jatuh hati dengan pria itu. Hubungan mereka juga terbilang sehat, sehingga pertengkaran hampir tak pernah terjadi di antara mereka berdua. Oleh karena itulah, pada bulan April 2014, An Ling dengan kemantapan hati langsung membawa Zong untuk diperkenalkan kepada orang tua dan keluarga besarnya. Saat pertama kali diperkenalkan dengan keluarga An Ling, Zong langsung disambut dengan hangat di sana sebagai kekasih dari putri sulung keluarga itu. Sikapnya yang sopan dan baik, cara bicaranya yang lembut, dan wawasannya yang cukup luas berhasil mencuri hati keluarga An Ling sejak saat pertama. Tak hanya itu, Zong juga dapat dengan mudah akrab dengan saudara-saudara An Ling yang lain. Diperlakukan dengan hangat seperti itu oleh keluarga An Ling, Zong pun lega. Posisinya, Zong memang sangat mencintai An Ling dan memang telah ada rencana untuk menikahi kekasihnya itu. Oleh karena itulah, restu dari keluarga An Ling adalah segalanya bagi Zong. Setelah pertemuan itu, An Ling dan Zong pun semakin mesra dari waktu ke waktu, dan hubungan mereka pun mulai menuju ke arah yang lebih serius.
Namun yang tidak Zong ketahui, setelah bertemu dengannya, keluarga Angling sebenarnya telah diam-diam melakukan pengecekan mengenai latar belakang keluarga dan pendidikannya. Sebagai orang yang menempati strata sosial ekonomi yang tinggi, keluarga Angling tentu harus selektif dalam memilih calon suami untuk putri sulungnya itu. Dan setelah mengetahui bahwa Zong hanyalah pria biasa dari pedesaan yang ijazah terakhirnya hanyalah sampai SMA saja, mereka pun dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa Zong bukanlah pasangan yang tepat untuk Angling. Kedua orang tua Angling yakin bahwa dengan latar belakang itu, tidak mungkin Zong bisa membahagiakan dan memberikan kenyamanan hidup untuk Angling. Mulanya mereka memang membiarkan lelaki itu memacari putri mereka karena mereka kira hubungan keduanya hanya akan berlangsung sebentar dan masih dalam taraf main-main saja, mengingat usia keduanya pun masihlah sangat muda. Tetapi, ketika melihat perkembangan hubungan kedua sejoli itu malah semakin dekat dan semakin serius, ayah dan ibu Angling pun mulai waspada dan merasa harus segera mendiskusikan hal tersebut kepada putri mereka. Suatu hari di tahun 2015, ayah dan ibu Angling pun akhirnya mengajak Angling untuk berbicara mengenai hal itu. Kala itu, sambil menyantap makan malam di meja makan, ayah Angling berkata kira-kira seperti ini kepada putrinya. "Ling, papa mau ngomong sesuatu tentang pacarmu itu. Papa sama mama udah cek si Zong itu gimana latar belakangnya. Dan setelah kami pertimbangkan, kayaknya dia nggak cocok deh sama keluarga kita. Orang tuanya tuh biasa aja. Pendidikannya juga cuma sampai SMA. Kuliah nggak dilanjutin, malah milih jadi karyawan biasa. Nggak yakin papa dia bisa bahagiain dan menuhin kehidupan kamu ke depannya. Dan yang paling penting, dia nggak punya basic bisnis loh, Ling. Ke siapa papa bakal warisin perusahaan kalau suamimu nggak becus? Jadi papa harap dipikirin lagi ya nak. Ini semua demi masa depanmu." Begitu ucap ayah Angling kepada putrinya. Saat itu, awalnya Angling hanya diam saja ketika mendengar ucapan ayahnya itu. Namun, tak lama setelahnya, secara mengejutkan Angling malah menjawab kira-kira seperti ini. "Ya udah pa, aku ikut papa aja. Aku percaya saran papa sama mama pasti yang terbaik." Di keluarganya, Angling memang terkenal sebagai putri yang penurut. Namun, saat itu kedua orang tuanya pun terkejut ketika gadis itu tanpa perlawanan langsung menyetujui saran mereka untuk mengakhiri hubungannya dengan Zong. Bahkan ketika ibunya berkata ingin menjodohkan Angling dengan seorang pria agar gadis itu tak salah memilih lagi, Angling pun dengan pasrah dan tanpa perlawanan langsung menyetujuinya begitu saja. Kemudian, setelah melakukan perbincangan dengan kedua orang tuanya di malam itu, keesokan harinya Angling pun menghubungi Zong melalui sambungan telepon untuk langsung memutuskan hubungan dengan kekasihnya itu, sebagaimana yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Dengan tega, Angling berkata kepada Zong bahwa dirinya telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan tidak dapat menolak. Oleh karena itulah, mereka tidak lagi bisa bersama. Mendengar hal menyakitkan itu keluar dari mulut gadis yang sangat dicintainya, Zong pun merasa sangat terkejut dan tidak terima. Apalagi selama ini yang Zong tahu, orang tua Angling selalu bersikap baik kepadanya, seolah-olah telah menerima kehadirannya sebagai kekasih dari putri mereka. Hati Zong pun hancur berkeping-keping karena merasa telah dikhianati oleh satu keluarga. Namun sayangnya, saat itu tak ada yang bisa dilakukan Zong selain mengutuk dirinya sendiri. Apalagi setelah memutuskannya, Angling langsung memblokirnya di berbagai sosial media, sehingga Zong pun tidak lagi memiliki akses untuk menghubungi wanita itu. Zong sangat ingin menghampiri Angling ke tempat tinggalnya untuk meminta penjelasan kepada gadis itu. Namun, baru melewati pagarnya saja kepercayaan diri Zong langsung hancur, mengingat betapa kecilnya dirinya jika dibandingkan dengan Angling dan keluarganya. Di tengah patah hati dan keputusasaan, sisi tergelap dirinya mengambil alih raga Zong tanpa ia sadari. Kemarahan dalam dirinya telah berubah menjadi sebuah obsesi yang begitu menyeramkan. Zong pun memutuskan, jika dirinya tidak bisa memiliki Angling, maka siapapun juga tidak boleh memiliki gadis itu, meskipun itu keluarganya sendiri. Tanpa terduga, pria yang semula memiliki hati yang lembut seketika berubah menjadi monster yang keji. Rencana-rencana jahat serta mengerikan mulai Zong susun untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Angling. Langkah pertama yang Zong lakukan sebelum mengeksekusi rencana jahatnya adalah menghubungi sepupu Angling yang bernama Zhu Mingfi. Di samping segala kekacauan hubungannya dengan Angling, Zong memang masih berhubungan baik dengan remaja 14 tahun itu sebagai teman bermain game online. Oleh karena itu, Zong pun berani menghubungi Mingfi untuk mengajak bocah itu bekerja sama.
Zong tahu seberapa besar obsesi bocah itu kepada game sehingga apapun akan dilakukan Mingfi selama bisa memberinya uang lebih untuk membeli hal-hal di game online-nya. Untuk itu, Zong pun memberikan sebuah tawaran menarik kepada Mingfi dengan berkata kira-kira begini. Aku mau ngerampok rumah om kamu nih. Kamu mau nggak nolongin aku jadi mata-mata di sana? Nanti kalau berhasil, aku bagi hasilnya biar bisa top up game deh. Mendengar itu, awalnya Mingfi sempat ragu karena takut. Tetapi setelah digoda selama beberapa waktu oleh Zong, hati Mingfi pun tergoyahkan pula. Remaja itu pun rela mengkhianati keluarga yang telah merawatnya hanya demi sejumlah uang yang belum pasti berapa nilainya. Setelah merekrut Mingfi menjadi sekongkolannya, Zong pun segera bergerak untuk merekrut orang lain. Kali ini, ia membutuhkan seseorang untuk membantunya mencari senjata dan menyerang keluarga Anling di hari pengeksekusian nanti. Pilihan Zong pun kemudian jatuh kepada salah seorang temannya yang bernama Cheng Ding Toi, atau yang biasa dipanggil Toy, seorang pria berusia 27 tahun yang saat itu sedang sangat butuh uang untuk pengobatan neneknya. Zong yang sangat mengetahui kondisi Toy itu pun langsung mengajak lelaki itu untuk merampok rumah keluarga Angling dengan iming-iming pembagian aset jika rampokannya itu berhasil. Mendengar itu, Toy yang terdesak pun langsung setuju tanpa banyak pertimbangan. Setelah merasa komplotannya telah lengkap, tak mau berlama-lama, Zong langsung mengajak Toy untuk mulai mengumpulkan alat-alat yang akan mereka gunakan untuk penyerangan. Sementara Mingfi secara berkala melaporkan kegiatan orang-orang di rumahnya kepada Toy. Kemudian, setelah data dan alat telah berhasil dikumpulkannya, Zong pun mulai membuat skema perampokan yang sangat matang, di mana dalam skemanya, Minfi akan bertugas sebagai pembuka gerbang, sementara Toy akan ikut masuk bersamanya untuk merampok dan menghabisi semua orang dalam villa mewah itu. Lalu, setelah cukup percaya diri dengan segala persiapannya itu, Zong pun akhirnya menentukan tanggal pengeksekusian, yaitu 4 Juli 2015. Sayang, ketika 4 Juli 2015 tiba, semua rencana yang telah Zong rancang dengan matang itu harus gagal karena tiba-tiba Mingfi mundur dari tugasnya untuk membukakan gerbang. Remaja itu tiba-tiba sadar bahwa perannya itu sangatlah beresiko. Parahnya, bukan hanya Mingfi yang memutuskan untuk mundur dari skenario perampokan itu, tetapi Toy juga. Pria itu memilih mundur karena tiba-tiba neneknya sakit parah dan ia pun harus merawatnya karena hanya neneknya lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ditinggalkan seorang diri secara tiba-tiba berhasil membuat Zong merasa frustasi. Namun, meskipun begitu, ia tidak mau mundur. Dengan cepat, Zong pun segera mencari pengganti Toy. Dan pilihannya jatuh kepada temannya yang lain, yaitu Fu Fan Tien atau yang biasa dipanggil Tien. Tien adalah seorang pria berusia 24 tahun yang saat itu sedang sangat membutuhkan uang entah karena apa. Zong yang mengetahui kondisi itu langsung mengajak lelaki itu untuk bertemu dan mengopi bersama pada sore hari di tanggal 6 Juli 2015. Di tempat kopi itu, tanpa berbasa-basi, Zong langsung mengajak Tien untuk merampok villa mewah di kawasan Bingfok dengan pembagian aset sebagai kesepakatannya. Sebuah tawaran yang pernah ia janjikan juga kepada Toy dan Mingfi. Bukan cuma itu, Zong juga langsung membuka semua rencananya kepada Tien. Bahkan, alat-alat yang akan ia gunakan selama operasi pun ia sebutkan juga. Mendengar rencana Zong, sebenarnya Tien sempat merasa gentar. Namun, karena sedang sangat terdesak dan butuh uang dalam waktu cepat, tanpa berpikir lagi, Tien pun langsung menyetujui ajakan Zong begitu saja. Setelah Tien setuju, Zong tidak ingin membuang waktu lagi. Lelaki itu langsung memutuskan bahwa aksi perampokan dan pengeksekusian keluarga Angling yang telah direncanakannya dengan sangat matang itu harus dilakukan malam itu juga. Zong pun memberitahu Tien bahwa operasi akan dilakukan tepat pada tengah malam, dan Tien pun setuju. Kemudian, Zong pun kembali memujuk Mingfi sekali lagi agar bocah itu mau membantunya. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Mingfi pun setuju. Pukul 1 dini hari, Zong dan Tien tiba di depan gerbang villa milik keluarga Lei Fengmi. Kemudian, Zong pun mengirim pesan kepada Mingfi untuk mengabarkan bahwa dirinya sudah sampai. Dan tak lama kemudian, gerbang villa terbuka dengan wajah Mingfi terlihat di baliknya. Jalan pertama terbuka, Zong pun tersenyum. Tanpa ragu, lelaki itu langsung melenggang masuk ke dalam gerbang, diikuti dengan Tien di belakangnya. Sementara Mingfi kembali menutup pintu gerbang. Tanpa diduga saat Mingfi sedang menutup gerbang, Zong menyergap dan membekap mulut bocah itu dari belakang, menjatuhkannya, dan kemudian mencengkram lehernya sekuat tenaga hingga Mingfi kesulitan bernapas. Mingfi mencoba memberontak, namun tenaganya tak sebanding. Berteriak pun bocah itu tak mampu karena jalan suaranya dijepit oleh cengkraman tangan Zong. Lama-kelamaan, gerakan Mingfi pun melemah,
dan napasnya juga pendek-pendek. Saat Mingfi sedang dalam keadaan sekarat seperti itu, Zong malah menikam Mingfi berkali-kali hingga cairan merah pun langsung mengalir di tubuh Mingfi dan bocah itu pun meninggal dunia di tempat. Selesai dengan Mingfi, Zong pun mengajak Tian untuk masuk. Saat itu keadaan villa di lantai 1 telah sangat sepi, sehingga dengan mudah Tian dan Zong pun dapat segera berpindah ke lantai 2 untuk memburu korban selanjutnya. Di lantai atas, Zong dan Tian bertemu dengan Angling sedang mengobrol dengan sepupunya yang berusia 18 tahun. Melihat Zong, Angling dan sepupunya itu pun terkejut sekaligus ketakutan. Angling sempat bersiap untuk berteriak, tetapi sebelum suaranya terdengar siapapun, Zong dan Tian gesip menyergap dan membungkam mulut mereka dengan menggunakan lakban, menghimpit mereka ke jendela dan mengikat tangan beserta kakinya. Anglin dan sepupunya itu berusaha memberontak. Tangisan pilu pun keluar dari sela-sela mulut mereka yang tertutup lakban. Namun, tangisan itu tidak mempan untuk Zong dan Tian. Para lelaki itu tetap mengikat mereka dan kemudian meninggalkan mereka dalam keadaan terikat. Selanjutnya, Zong mengajak Tian untuk turun lagi karena kamar orang tua Angling ada di bawah. Dan benar saja, di sana mereka menemukan ayah dan ibu Angling beserta putra mereka yang berusia 15 tahun sedang tertidur pulas. Saat itu kamar mereka memang tidak terkunci. Oleh karena itulah Zong dan Tian dapat dengan mudah masuk ke sana dan mengikat mereka bertiga yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, ketiganya terbangun dan mendapati kaki dan tangan mereka sudah dalam kondisi terikat. Zong pun bertanya, di mana berangkas keluarga dan apa kuncinya. Untuk menyelamatkan dirinya, ayah dan ibu Angling pun langsung memberitahu mereka di mana tempat berangkas itu tersimpan beserta kunci pinnya. Namun ketika Zong dan Tian membukanya, ternyata isi dari berangkas itu hanyalah surat-surat saja. Melihat itu, Zong pun mengamuk dan menggeledah isi kamar dan akhirnya menemukan lebih dari 4 juta Vietnam dong atau sekitar 2,5 juta rupiah dan juga beberapa lembar dolar Amerika Serikat yang tidak diketahui pasti berapa nilainya. Namun menemukan uang itu tidak juga memuaskan dendam di hati Zong. Lagi pula jumlah itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakannya selama ini. Untuk itu, setelah mengamankan uang yang ditemukannya, dengan tangan dingin, Zong pun langsung mengeksekusi ketiga orang yang dalam keadaan terikat itu dengan menikam mereka berkali-kali hingga mereka meninggal dunia. Selesai dengan itu, Zong pun kembali ke lantai atas, tempat Angling dan Nyu terikat. Di sana, Zong dan Tian melepas lakban di mulut mereka dan bertanya di mana tempat keluarga mereka menyembunyikan harta berharga. Ditanya begitu, Angling hanya bisa diam saja sambil terisak. Sementara Nyu, dengan panik, ia menjawab bahwa dia tidak mengetahui apapun. Mendengar suara Nyu, Zong malah kesal dan langsung menikamnya hingga meninggal dunia di depan Angling, mantan kekasihnya. Dan kini, tinggal Angling saja yang tersisa di rumah itu. Angling sudah pasrah, garis itu hanya bisa terisak. Melihat wajah Angling, luka-luka di hati Zong terbuka lagi. Lelaki itu pun mengungkapkan apa yang dirasakannya selama ini kepada Angling dan betapa sakit hatinya dia setelah dikhianati oleh gadis itu dan keluarganya. Dengan lirih, Angling pun meminta maaf kepada Zong. Tapi setelahnya, dengan tega Zong malah menikam Angling berkali-kali hingga gadis itu meninggal dunia. Saat sedang mengeksekusi Angling, tiba-tiba suara tangisan terdengar. Dan ternyata itu adalah suara adik Ling yang baru lahir. Mendengar itu, Zong pun berhenti menikam Angling dan menghampiri suara tangisan itu, menggendong adik Ling dengan lembut dan kembali menidurkannya. Sungguh sangat kontras dengan apa yang dilakukannya sebelumnya. Lalu, setelah bocah itu tertidur lelap, Zong dan Tian pun mulai menggeledah lagi dan mengambil semua benda-benda berharga yang bisa mereka rampok sebelum akhirnya pergi meninggalkan villa mewah itu pada pukul 4 dini hari. Pagi harinya di tanggal 7 Juli 2015, asisten rumah tangga keluarga Angling datang ke villa untuk membersihkan rumah seperti biasa. Namun, baru saja sang asisten rumah tangga masuk, ia langsung disambut dengan pemandangan mengerikan yang merupakan sisa-sisa dari pengeksekusian dan perampokan yang terjadi tadi malam. Asisten rumah tangga itu pun langsung berteriak ngeri dan meminta tolong. Dengan tangan yang gemetar, dia langsung menelpon polisi dan melaporkan apa yang dilihatnya. Tak lama polisi pun mendatangi TKP. Dan berita tentang pengeksekusian satu keluarga langsung menyebar ke seluruh negeri. Investigasi pun langsung dilakukan, sementara jasad-jasad korban dikirim ke forensik untuk dilakukan otopsi. Di lain sisi, dengan berani Zong malah mondar-mandir di depan TKP, berpura-pura menjadi mantan kekasih yang berempati dengan tragedi yang terjadi pada keluarga Angling. Zong tidak menyadari bahwa gerak-geriknya itu malah mencurigakan.
Pada tanggal 10 Juli 2015, pasukan investigasi yang memverifikasi sidik jari dan noda cairan merah pada korban mengeluarkan pernyataan bahwa benar pelaku pengeksekusian dan perampokan yang terjadi di villa keluarga itu adalah ulah Zong, mantan kekasih dari putri sulung keluarga itu. Zong pun langsung ditemui dan ditangkap di rumah sewanya di wilayah Binh Phúc. Setelah ditangkap, Zong sempat berkelit dan menolak menjawab pertanyaan polisi sebelum pengacara pembelanya hadir. Namun, setelah lembaga investigasi memberikan bukti-bukti yang tidak bisa ia bantah lagi, Zong pun akhirnya mengaku dan menyebutkan bahwa saat itu dia bersama temannya yang bernama Vu Van Tien. Mendengar itu, polisi pun langsung menyergap Tien dan menangkapnya di rumahnya sendiri pada hari yang sama. Kemudian, selama proses penahanan dan penuntutan terdakwa, lembaga investigasi yang meninjau seluruh kasus pun menemukan sebuah fakta bahwa pesan-pesan yang terdapat di ponsel korban Ming Phi ternyata banyak yang bukan berasal dari ponsel milik Zong. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu adalah milik seorang lelaki bernama Tuai. Untuk itu, meski tidak terlibat secara langsung di TKP, Tuai pun juga ditangkap karena sudah terlibat dalam perencanaan pengeksekusian dan perampokan. Sementara Zong dan Tien menjalani pemeriksaan psikologis, yang mana hasilnya menyatakan bahwa kondisi kejiwaan mereka sehat dan mereka sangat sadar ketika melakukan aksi pengeksekusian dan perampokan itu. Pada tanggal 17 Desember 2015, Pengadilan Rakyat Provinsi Binh Phúc membuka sidang tingkat pertama, dan dari sidang itu, hukuman eksekusi pun dijatuhkan kepada Zong dan Tien. Sementara Tuai dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dengan dakwaan percobaan pengeksekusian dan 3 tahun penjara dengan dakwaan percobaan perampokan. Setelah keputusan itu keluar, para terdakwa sempat mengajukan banding. Namun, pengadilan dengan tegas langsung menolak seluruh permohonan banding dan malah menguatkan putusan tingkat pertama. Menerima keputusan itu, Zong tampak pasrah menjalani nasibnya. Tetapi berbeda dengan Tien. Lelaki itu menangis terseduh-seduh karena dijatuhi hukuman eksekusi. Zong pun sempat meminta maaf secara langsung kepada ibu dari Tien setelah hukuman final itu dinyatakan. Namun, ibu Tien yang merasa sangat kecewa, marah dan terpukul, hanya bisa mematung. Sambil diam-diam, air mata keluar dari netranya yang tua dan lelah. Pada tanggal 17 November 2017, Nguyen Hai Zong pun akhirnya dipindahkan ke Provinsi Binh Dong untuk menjalani hukuman eksekusinya. Sementara Vu Van Tien menyusulnya pada tanggal 20 November 2018.